sebuah perjuangan tidak mudah ya, Dok ya, jaga diri ya. Iya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Oke, sebenarnya Mbaknya tidak butuh solusi, dia cuma ingin didengarkan saja. Dan ini menjadi fenomena yang sangat berat sekali ya, teman-teman. Mungkin kalian merasakan nih, kalian membiayai adik kalian, baik perempuan atau laki-laki. Tapi pada akhir cerita, mereka bukannya terima kasih, malah mereka menyakitimu. Ada nggak yang punya cerita seperti ini? Bertahan dulu Mbak, lagian adiknya yang udah besar. Pernah nggak kalian mengalami mencintai adik-adikmu dengan setulus hati, menyekolahkan mereka dengan hati yang paling dalam, saat mereka sudah besar dan dewasa, engkau memberikan ucapan satu dua patah kata aja mereka sudah tersinggung dan baperan. Ada nggak? Ada nggak yang merasakan luka itu? Ojo dimanja cah lanang, besok calon imam. Aku kuliahkan dia sekarang udah jadi guru. Bahkan sampai sekarang musuhan Miss ada Miss adiknya. Aduh, selamat pagi Miss Yuni. Miss Yuniku. Saya Miss adik 4. Jadi saya pernah melihat seorang kakak datang ke tempat saya, merangkul saya dengan sangat kuat sekali dan berkata, saya lelah Miss. Saya capek. Saya pingin marah. Saya terluka Miss. Karena adik-adik saya. Tapi saya tidak bisa melakukan apapun. Karena saya anak pertama, ini adalah tanggung jawab. Miss, saya nggak kuat, Miss. Saya lelah. Saya merelakan diri saya tidak menikah. Karena kalau saya menikah, saya punya keturunan. Pasti saya akan menjaga keturunanku. Tapi aku lebih rela menjaga adik-adikku. Tapi saat mereka sudah tumbuh dewasa, mereka kuliah, mereka dapat pekerjaan, dan mereka menikah. Saat aku datang ke rumahnya, aku seolah-olah pengemis. Aku seolah-olah meminta belas kasihan. Miss, aku sakit, Miss. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Air mata itu bergulir sangat cepat ya. Sampai saya sendiri nggak bisa memendam rasa luka itu. Dan saat ini dia harus bermusuhan dengan adik kandungnya sendiri. Saat ini adik kandungnya tidak ingin menyapanya. Adik kandungnya bahkan tidak ingin melihatnya lagi. Sang istri dari adiknya menganggap dia adalah benalu. Sang istri tidak tahu perjuangan seorang kakak membesarkan adik-adiknya tanpa ayah dan ibu. Karena itu saya meminta untuk kaum saya perempuan, sesama perempuan, jangan engkau benci saudara laki-laki, saudara dari suamimu. Karena ada beberapa kakak yang berjuang mati-matian untuk adik-adiknya. Jangan engkau musuhi. Karena engkau tidak tahu sebuah perjuangan. Engkau hadir setelah kamu melihatnya dewasa. Engkau tidak tahu seperjuangan seorang kakak membesarkan adik-adiknya. Engkau datang hanya menjadi istrinya. Engkau langsung dirawat oleh adik-adik mereka. Benar nggak? Saya tidak menyalahkan, seumpama nih pada diri saya sendiri. Saya punya adik cowok. Saya membesarkan dia, saya menyekolahkan dia. Giliran punya pacar, menikah, si istrinya itu jahat sama saya. Pasti saya sedih dan sakit hati. Dalam persepsi jahat, karena perempuan itu tidak ada yang salah ya. Kadang-kadang kita ingin menguasai. Ini bukan salah kalian. Saya pernah menikah dan suami saya itu orang Indonesia ya. Suami saya itu lebih membela orang tuanya. Jadi apapun yang dikatakan orang tuanya adalah benar. Tapi saya tidak memaksakan dia untuk membenarkan saya. Kenapa? Karena bagaimanapun juga dia adalah seorang anak yang harus mengabdi pada ibunya. Makanya saya lebih memilih untuk meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan saya. Ini kejadian ya. Karena saya pernah bilang bahwa waktu saya janda, saya menikah dengan orang Tangerang, dan orang tersebut lebih membela ibunya dibandingkan saya. Ya nggak salah sih, itu adalah laki-laki baik yang lebih membela orang tuanya. Tapi saat laki-laki terlalu membela keluarganya, maka
dia akan kesulitan untuk berumah tangga. Itu bingung ya jadinya. Kayak anak saya ini suatu saat dia menikah. Kalau dia nggak ngabdi sama saya, maka saya akan tidak suka dengan menantu saya. Tapi kalau dia terlalu ngabdi sama saya, istrinya nggak suka. Aduh, bingung saya. Sebagai perempuan saya juga bingung. Nah, yang dilakukan oleh suami saya saat saya dengan mertua saya kurang cocok, suami saya lebih memilih diam dan pergi. Jadi suami saya tidak memilih antara saya atau mertua saya. Yang paling heboh lagi, saat terjadi selisih paham, saya, mertua saya, dan anak perempuan saya. Suami saya lebih baik kabur. Dia bilang, kalau sudah aman aku pulang rumah. Wajar ya, kalau dalam rumah tangga itu pasti ada perselisihan ya. Nggak mungkin kita dalam rumah tangga itu bagus-bagus terus. Jadi kisah-kisah di negeri beton, kisah-kisah para TKW itu tidak mudah ya. Banyak sekali yang tragis. Banyak sekali yang menguras air mata. Karena itu saya selalu bilang bahwa laki-laki itu dengan mudah mengatakan bahwa istrinya selingkuh di luar negeri. Halo, mikirin selingkuh. Nuruti hatine majikan aja gak bener terus kok.